Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sudin Mahali. Saat ini menjabat staf ahli bidang penalaran di unit kemahasiswaan di bawah Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat saya ucapkan untuk mahasiswa baru yang saat ini sedang ada di pembinaan soft skill pada tahun 2020. Pada pembinaan bidang penalaran terdapat banyak pertanyaan yang sudah diajukan di forum diskusi, kemudian akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim. Pertanyaan pertama, izin bertanya, untuk masuk salah satu UKM bidang penalaran yang ada di UNY, apakah kita diwajibkan mempunyai keterampilan khusus ataupun harus memiliki minat dan bakat dalam bidang UKM penalaran tersebut? Mohon informasinya. Terima kasih. Untuk menjawab hal itu, sebenarnya pada prinsipnya untuk mengikuti kegiatan UKM pada bidang penalaran tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk memiliki kemampuan tertentu. Jadi untuk masuk salah satu ataupun di beberapa bidang di penalaran, UKM penalaran, itu dibebaskan, tidak ada kriteria tertentu. Tidak ada kriteria. Akan tetapi ketika sudah masuk di dalam UKM secara natural nanti akan ada seleksi alam, bisa dibilang seleksi alam. Jadi contoh saja, saya contohkan di salah satu bidang di rekayasa Restek ya, salah satu UKM Restek, rekayasa dan teknologi. Apabila kita masuk di salah satu divisi sistem informasi, kita tidak diwajibkan untuk bisa memprogram atau ngoding. Ya. Nanti ada bagian tertentu secara administrasi yang semua mahasiswa itu bisa menjalankan, jadi bisa disebut tim support. Nah, apabila dari calon mahasiswa baru yang berminat untuk ikut di salah satu UKM itu bisa memiliki kemampuan khusus dan bisa juga tidak memiliki kemampuan khusus. Dasarnya adalah minat dan komitmen untuk memajukan UKM. Gitu ya, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Mohon izin bertanya. Saya melihat banyak sekali produk teknologi UKM bidang penalaran yang meraih prestasi kejuaraan. Saya ingin bertanya, apa kelanjutan dari produk-produk tersebut? Apakah kemudian diperjualbelikan atau hanya disimpan sebagai koleksi dan acuan penelitian selanjutnya? Jadi ada banyak hal sebenarnya yang ketika kita telusuri produk-produk yang dihasilkan di UKM bidang penalaran itu hilirisasinya banyak sekali. Ada alumni yang saat ini sukses di salah satu bidang teknologi berawal dari kegiatan di UKM. Beliau mempunyai produk, salah satu produk yang diikutkan di PKM, kemudian sampai dengan saat ini itu menjadi core bisnis usaha beliau. Ya, sebenarnya produk-produk yang dihasilkan, jadi bisa dibilang inventor mahasiswa, ini tergantung mahasiswanya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun agenda yang digunakan untuk mensupport hasil karya dari mahasiswa, bahkan sampai dengan hilirisasi untuk entrepreneur. Jadi bisa dibilang bisa sampai dengan berbisnis. Jadi tindak lanjutnya sampai seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 3, bahwa UKM penalaran UNY berkontribusi dan memberi manfaat bagi kampus dan masyarakat. Kira-kira seperti apa wujud kontribusi UKM bidang penalaran bagi masyarakat? Terima kasih. Nah, masing-masing UKM memiliki kegiatan rutin atau bisa dibilang program kerja masing-masing. Di dalam program kerja masing-masing, kegiatan-kegiatan yang bersinggungan atau terjun di masyarakat sangat banyak. Jadi
bisa dibilang masing-masing UKM memiliki implementasi pengabdian kepada masyarakat ya, yang tertuang di dalam program kerja. Jadi terlebih lagi apabila karya-karya yang dihasilkan itu sangat erat juga dengan masyarakat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa implementasi hasil atau karya produk bidang penalaran itu tertuang ataupun diimplementasikan di masyarakat mengikuti program kerja dari masing-masing UKM. Ada juga yang dikaitkan atau diikutkan di program kerja baik tingkat fakultas maupun universitas melalui PPM yang bisa dibilang mungkin berbeda dengan organisasi di penalaran. Itu pertanyaan nomor 3. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah keanggotaan UKM harus disesuaikan dengan jurusan atau fakultas mahasiswa? Terima kasih. Unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas, mahasiswa harus berasal dari prodi tertentu atau memiliki keahlian tertentu. Jadi sifatnya bebas, terbuka. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh gabung, dan juga siapapun boleh berkontribusi untuk masing-masing. Hanya saja, kegiatan-kegiatan yang ada di unit kegiatan mahasiswa bidang penalaran, ini kriteria masing-masing. Contoh saja, unit kegiatan Radio Magenta. Bisnis ataupun kegiatan penyiaran, akan tetapi tim support yang ada di unit kegiatan mahasiswa itu tidak selalu pandai untuk membawakan acara ataupun menjadi penyiar. Jadi banyak sekali secara organisasi kemampuan administrasi itu juga diperbolehkan. Jadi tidak harus memiliki keahlian tertentu dan juga tidak harus berasal dari prodi-prodi tertentu. Jadi sifatnya bebas. Yang diperlukan hanyalah mendaftar pada proses rekrutmen. Jadi silakan mahasiswa baru saat ini kalian ada pada masa untuk rekrutmen. Silakan kalian bisa mendaftar secara administrasi. Karena masing-masing UKM memiliki kegiatan masing-masing, kemudian memiliki aturan administrasi sendiri-sendiri, sehingga bisa dibilang tidak bisa asal masuk di tengah periode. Jadi untuk pendaftaran secara resmi biasanya dibuka setelah penerimaan mahasiswa baru sudah masuk, kemudian nanti ada open recruitment. Pertanyaan nomor 5, selamat pagi, mohon izin bertanya, apakah kegiatan UKM bidang penalaran hanya dilakukan di kampus pusat saja? Atau ada kegiatan yang juga dilakukan di kampus Wates atau Gunung Kidul untuk memfasilitasi mahasiswa dari kampus tersebut? Pada prinsipnya, untuk UKM bidang penalaran tingkat universitas, membawai ataupun mengorganisir seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, tidak terlepas kegiatannya baik di kampus Wates maupun kampus Gunung Kidul pada prinsipnya. Akan tetapi kegiatan inti pada UKM itu terpusat di kampus Karangmalang, karena kantor ataupun ruangan yang disediakan universitas itu ada di student center, di pusat student center di kampus Karangmalang. Jadi kegiatan hari-hari sehari-hari ada di Karangmalang, jadi di kampus Karangmalang. Jadi mahasiswa baru yang saat ini ada di prodi baik di Wates maupun di Gunung Kidul tidak dibatasi untuk ikut unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas baik itu di Karangmalang ataupun di tempat yang lainnya. Jadi seperti itu. Saya rangkum untuk semua pertanyaan yang diajukan
bahwa unit kegiatan mahasiswa bidang penalaran pada tingkat universitas tidak membatasi calon anggota harus memiliki kemampuan tertentu, harus dari prodi tertentu, harus dari kampus Karangmalang, contoh saja, itu tidak membatasi. Kemudian sifat keanggotaannya harus mendaftar. Silakan nanti dicari informasinya masing-masing untuk unit kegiatan mahasiswa saat rekrutmen, karena setiap unit kegiatan mahasiswa memiliki jadwal tersendiri dan juga memiliki mekanisme tersendiri untuk pendaftaran anggota baru. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di unit kegiatan mahasiswa tidak melulu sesuai dengan core kegiatan masing-masing. Akan tetapi, UKM itu adalah organisasi, sehingga di dalamnya itu juga multidisiplin ilmu. Ya, ada yang bersifat keahlian, ada yang administrasi, ada yang humas mungkin ya, humas yang jadi mengasah komunikasi. Jadi di unit kegiatan mahasiswa pada umumnya itu melatih mahasiswa itu tidak hanya sekedar keahlian saja, akan tetapi melatih untuk berorganisasi, melatih komunikasi, melatih tanggung jawab, dan juga bersama-sama Universitas Negeri Yogyakarta mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada mahasiswa baru yang saat ini baru ada di orientasi atau pelatihan soft skill. Semoga materi-materinya yang diberikan di sana bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.